Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya sampaikan selamat siang, salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai kita semua pada siang hari ini. Terpuji nama Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita, doa puasa pada season kedua ini, kita mengangkat pujian nyanyian tambahan nomor 10, Jalan Tuhan. Di hidupku pencobaan berat menekan, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Bait kedua, Jalan Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita pada siang hari ini, mari, mungkin berat, tapi jika kita mau mempercayakan diri kepada Tuhan, percaya dan berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, menunggu waktu Tuhan, maka janji Tuhan, Ia akan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Ada masa depan yang indah dan bahagia. Puji nama Tuhan. Saja kita sama-sama bangkit berdiri. Kita kembali pujikan dari bait yang ketiga. Dan pada kornya, doa pembukaan saya serahkan dengan hormat kepada Bapak Gembala. Hari esok tiada ku tahu. Hari esok tiada ku tahu, atau ku maju. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang kepadamu di season yang kedua ini, bertelut di bawah kakimu, menyerahkan semua seluruh hidup kami dalam tangan kemurahan-Mu. Biarlah kami menemukan jalan yang dari Tuhan, menemukan masa depan yang indah di dalam Engkau, sampai hidup kekal di dalam Engkau. Terima kasih. Urapi kami semua Tuhan, mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh jemaat, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri. Urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Kau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu mengadakan mujizat di tengah kami sekalian. Terima kasih beri roh penyembahan kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tidak lupa kami menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada. Kiranya kasih sayang dan anugerah dari Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Terpuji nama Tuhan. Kembali kita angkat pujian dari Psalm 148. Pertama ialah mewujudkan rezeki kita di negeri Kanaan, dalam kehidupan ikan yang mengalami kehabisan air anggur. Air anggur baru Dia ciptakan. Air anggur lama dilenyapkan, tangis dan sengsara tiada lagi, diganti dengan bahagia yang sejati. Baca yang kedua. Mujizat kedua yang mujizat di negeri Kanaan, seorang anak yang menuju kematian dibangkitkan mendapatkan kehidupan. Air anggur baru Dia ciptakan, air anggur lama dilenyapkan, tangis dan sengsara tiada lagi, diganti dengan bahagia yang sejati. Baik 3. Apakah kau juga mengalaminya, tangis sengsara dalam hidupmu? Terimalah sekarang firman-Nya, lakukanlah apa yang Dia telah sabdakan. Air anggur baru Dia ciptakan, air anggur lama dilenyapkan, tangis dan sengsara tiada lagi, diganti dengan bahagia yang sekali lagi. Air anggur baru Dia ciptakan, air anggur lama dilenyapkan, tangis dan sengsara tiada lagi, diganti dengan bahagia yang sejati. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Kembali kita pujikan dari Psalm 175. Ingatkan daku. Hatiku meluap bila ku renungkan kebaikan dan kemurahan-Mu. Betapa besar kasih-Mu pada diriku, ingatkanku selalu ya Tuhan.
Bait 2, bila ku pikirkan. Bila ku pikirkan, sungguh ku tak layak menerima kurban-Mu yang mulia. Untuk diriku yang hina, Kau kurban jiwa. Ingatkanku kasih-Mu Tuhan. Ingatkan kembali. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Kembali. Bait pertama. Hatiku meluap bila ku renungkan kebaikan dan kemurahan-Mu. Betapa besar kasih-Mu pada diriku. Ingatkanku selalu ya Tuhan. Ingatkan kembali. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Sekali lagi, kor. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Biarlah akhir-akhir ini kita selalu mengingat korban Tuhan bagi kehidupan kita. Biarlah lewat korban yang selalu kita pandang dapat mendorong kita berkobar-kobar dalam beribadah melayani Tuhan sampai garis akhir. Terpuji nama Tuhan. Mari kembali kita pujikan dari nyanyian rohani nomor 73, Biar Dunia Akan Berlalu. Kembali saja kita sama-sama bangkit berdiri. Biar dunia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kembali. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji.
semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Silakan duduk. Terpuji nama Tuhan. Kembali kita pujikan dari nyanyian rohani nomor 14, Ku Pergi. Dunia lalulah segera dengan keindahannya, dirusak oleh dosa yang keji. Sangat hebat rasanya bila antikris saja, tapi syukur pada Yesus. Ku pergi, ku pergi, ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang, ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang, ku pergi. Bait kedua. Bumi akan bergempa, air laut bergelora, dan semua keadaan nanti berubah. Orang yang tak percaya, dia lari sini sana, tapi saya boleh masuk ke surga. Ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang, ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang, ku pergi. Ku pergi, ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang, ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang, ku pergi. Bait tiga. Dengan sekejap mata, sangkakala bunyilah, yang mati dalam Yesus pun bangkitlah. Kita yang masih hidup diubahkan sekejap, bertemu Tuhanku di awan-awan. Ku pergi, ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang, ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang, ku pergi. sekali lagi, Kur. Ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang, ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang, ku pergi. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Biarlah sekalipun bumi bergelora, tapi apabila kita tetap berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, maka sekalipun bumi bergelora, kita tetap dalam lindungan Tuhan sampai kita menyambut Tuhan Yesus di awan-awan masuk pesta nikah anak domba Allah. Terpuji nama Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan sebagai pujian yang terakhir. Psalm nomor 54, Kutinggikan korbanmu.
Biar selalu Tuhan ku tinggikan korban, tinggikan korban di hidupku. Ku tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuat kuasaku. Banmu Kur di atas korban, di atas korbanmu ku alaskan tabisanku. Di atas korbanmu ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Bait yang kedua, jadikanlah daku. Jadikanlah daku rumahmu yang kudus, yang berkenan selalu di hatimu. Senantiasa rela, senantiasa rela mempersembahkan korban tabisan hidup bagimu. Kur di atas korban, di atas korbanmu ku alaskan tabisanku. Di atas korbanmu ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. terpuji nama Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita kembali pujikan dari bait yang kedua, dan pada kornya penyampaian firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Jadikanlah daku rumahmu yang kudus, yang berkenan selalu di hatimu. Senantiasa rela mempersembahkan korban tabisan hidup bagimu. Kur di atas korban, Di atas korban ku alaskan tabisanku. Di atas korban ku percayakan hidupku. Di atas korban ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Kur sekali lagi. Di atas korban ku alaskan tabisan. Di atas korban ku percayakan hidupku. Di atas korban ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Haleluya. Begitu kerinduan kami untuk menjadi milikmu selama-lamanya, menjadi mempelai wanitamu yang duduk bersanding dengan Engkau Tuhan. Namun kami mengalami banyak tantangan, rintangan, kejatuhan dan lain-lain Tuhan. Itu sebabnya kami bertelut di bawah kaki-Mu pada siang ini. Mohon pertolongan dari Tuhan, mohon pengangkatan, pemulihan dari Tuhan, sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan.
Bukakanlah firman-Mu bagi kami. Nyatakanlah firman-Mu yang mampu mengangkat, memulihkan kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada. Urapi semua di dalam negeri, luar negeri, urapi semua. Untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga nyata sungguh-sungguh pada siang ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu atas hidup kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersati manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang pintu tirai tadi dalam kitab Keluaran pasal yang ke-26. Kitab Keluaran pasal yang ke-26. Tadi kita sudah membaca ayat yang ke-31 dan 32. Sekarang kita membaca ayat 33. Ayat 33. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu. Dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus, ruangan suci, dan tempat maha kudus, ruangan maha suci. Ruangan maha suci. Jadi tirai mempunyai kaitan dari emas, digantungkan pada kaitan emas. Ya. Tirai digantungkan pada kaitan emas yang terdapat pada tudung tabernakel. Tirai digantungkan pada kaitan emas yang terdapat pada tudung tabernakel. Tudung tabernakel. Jadi kalau diumpamakan ini saja ada plafon ini, ada tudung tabernakel itu dua bagian lalu dikait dengan kaitan, disambung, dikait. Nah, tirai itu digantungkan pada kaitan. Jadi tudung begini ada kaitannya antara tenda 1, tenda 2 dikaitkan dengan kaitan emas. Nah, tirai itu digantungkan pada kaitan emas, ya. Jadi tirai digantungkan pada kaitan emas yang terdapat pada tudung tabernakel. Tudung tabernakel. Artinya emas itu kesucian Roh Kudus. Jadi artinya tirai, seorang hamba Tuhan pertama atau gembala harus punya beban salib. Itu saja. Jadi tirai digantungkan pada kaitan emas, itu Roh Kudus yang terdapat pada tudung tabernakel. Artinya pertama, seorang hamba Tuhan atau gembala harus punya beban salib atau memikul salib. Memikul salib. Ya, itu selalu. Jadi memikul salib, pintu tirai. Ya. Tudung itu gembala. Tudung yang pertama itu gembala. Ya. Plafon yang kelihatan dalam sidang jemaat, plafon ini itulah gembala. Gembala harus mau digantungi pintu tirai. Jadi seorang hamba Tuhan atau gembala harus punya beban salib atau memikul salib. Beban salib atau memikul salib. Sama dengan masuk dalam proses perobekan daging.
masuk dalam proses perobekan daging dengan kekuatan Roh Kudus. Dengan kekuatan Roh Kudus. Ini digantungi tirai. Ya. Jadi gembala itu digantungi tirai. Tudung digantungi tirai. Jadi seorang gembala atau hamba Tuhan harus punya beban salib, memikul salib. Sama dengan masuk dalam proses perobekan daging dengan kekuatan Roh Kudus. Kaitan emas, kekuatan Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus tidak kuat. Tidak kuat. Kalau bukan Roh Kudus tidak kuat. Roh Kudus memberi kekuatan. Ini seorang hamba Tuhan gembala. Tapi juga termasuk sidang jemaat. Juga semua kita. Semua pelayan Tuhan. Gembala, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Juga harus memikul salib. Harus. Masuk dalam perobekan daging dengan kekuatan Roh Kudus. Masuk dalam perobekan daging dengan kekuatan Roh Kudus. Digantungi tirai. Ya, paling sedikit berkata tidak. Itu masuk perobekan, berkata tidak pada sesuatu yang salah, yang tidak berkenan pada Tuhan. Berkata tidak, itu mau memikul salib, mau digantungi tirai. Saja paling sedikit berkata tidak kepada sesuatu yang salah, yang tidak sesuai firman pengajaran, tidak berkenan kepada tidak. Itu saja. Berkata tidak. Jangan ikut-ikutan yang salah. Ya, ini Lempinel perhatikan dalam fellowship terutama kita seringkali ikut-ikutan. Sana banyak, sana ini ikut-ikutan. Jangan berkata tidak, Pak. Kalau itu salah. Kalau pengajarannya salah, kalau ini berkata tidak, harus berani. Ya, sekalipun diajak teman harus berkata tidak. Itu memikul salib. Ada pintu tirai. Ini berguna nanti bagi sidang jemaat. Ya, berguna bagi sidang jemaat. Ya. Nah ini semoga kita mengerti. Kalau tidak ada tirai, tidak ada ruangan suci, tidak ada ruangan maha suci, tidak tahu apa itu. Jadi kalau hamba Tuhan gembala ini tidak mau salib, ya iya saja, salah iya, ini ya, wah jemaat ini tidak tahu kemana. Tidak ada kesucian, tidak ada kesempurnaan, tidak ada. Termasuk sangkur pelayan Tuhan kalau tidak mau berkata tidak mau digantungi tirai. Ya diajak sana, ya salah, tidak apa-apa, sama aja dikit. Kasihan jemaat. Tidak ada terbentuk nanti ruangan suci, ruangan non suci, tidak ada. Kalau tidak ada tirainya mau disebut apa? Mau disebut apa? Disebut apa? Baru kalau ada tirai baru kita tahu, oh ini ruangan suci, ini ruangan maha suci. Kalau tidak ada tirainya mau disebut apa? Ruangan suci dan maha suci, tidak bisa. Tidak bisa. Ini penting. Jadi penting. Puasa itu digantungi tirai, baik berpuasa seperti kita, baik itu harus. Tapi lebih dari itu prakteknya berkata tidak pada sesuatu yang salah, pada sesuatu yang tidak sesuai pengajaran benar, tidak sesuai dengan tidak berkenan kepada Tuhan. Harus berani. Ada batas kita, ada tirainya, batasnya. Tidak. Ya, itu arti pertama. Arti kedua, seorang gembala, hamba Tuhan, pelayan Tuhan wajib membawa berita salib, digantungi, tanggung jawab untuk memberitakan salib. Wajib membawa berita salib dengan kekuatan Roh Kudus. Dengan kekuatan. Wajib memberitakan salib, membawa berita salib dengan kekuatan Roh Kudus. Nah ini, kalau sudah mau memikul salib, baru bisa memberitakan salib. Kalau kita sendiri tidak bisa memikul salib, tidak mau memikul salib, tidak mau berkata tidak. Ya tidak, tapi ya apa ya? Nah, tidak bisa. Gimana ya? Nah, ini kan suami saya, ini istri saya. Ya memang tidak, tapi kan ini suami, ini istri. Bagaimana ya? Nah, kalau hamba Tuhan kadang-kadang begitu. Tidak, tapi ini kan jemaat yang saya kasih. Ya itu cuma apa ya? Cuma menutup-nutupi sesuatu itu. Di baliknya itu ada keuntungan itu. Ada keuntungan. Ya kalau jemaat yang ya itu, ya dibela, ya tidak, tapi gimana ya, ini jemaat yang saya sayangi loh, biji mata Tuhan loh. Padahal mestinya tidak, tapi dia bisa iya. Dengan alasan ini biji mata Tuhan ini, ya ada sesuatu di baliknya, keuntungan itu. Kita juga seringkali begitu. Ya. Anak Tuhan, ya
Tidak, tapi ya apa ya? Ada keuntungan di balik. Harus tegas. Tirai itu pemisah ruangan suci, harus tegas. Tidak kepada sesuatu. Nah, baru kita bisa memberitakan salib. Baru kita bisa memberitakan salib. So, ya, dengan kekuatan roh. Sekarang Keluaran 26 ayat 34-35. Keluaran 26, 34, 35. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum. Dan di dalam tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu. Dan kandil itu berhadapan dengan meja itu. Pada sisi selatan, kandil dari kemah suci. Dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Lah, coba kita lihat. Kalau tirai digantungkan, semuanya teratur. Kalau tidak mau pikul salib, tidak teratur. Acak-acakan semua. Nggak ngerti ini suci apa, nggak ngerti. Nggak ngerti. Harus berani tegas. Ya, Lempinel berani tegas. Berani tegas. Soal fellowship apalagi. Harus berani berkata tidak kalau benar. Kalau tidak benar. Kalau benar, pengajaran benar. Harus. Bukan boleh. Harus kita dukung. Harus. Tapi kalau tidak benar, tidak. Tidak. Harus itu. Harus. Jangan mikirkan yang dunia. Ya, saya sedih sekali hamba Tuhan mengatakan, kalau saya tidak datang sana, kalau saya sakit, siapa yang kasih obat? Benar dia diberi sakit. Istrinya sakit, dia telepon saya diam. Suaminya sakit juga, saya diam. Biar siapa yang mau bayar. Dia tidak percaya Tuhan. Fellowship hanya untuk cari obat. Dikasih sakit sama Tuhan. Akhirnya dia sadar. Berapa waktu dia datang, sadar. Ada lagi yang lebih parah. Kalau mati siapa yang ngubur? Bayangkan. Fellowship dikaitkan dengan kuburan. Coba bayangkan. Benar ini terjadi. Ini hamba Tuhan. Saya beritahu kepada Lempinel. Hamba Tuhan yang ngerti tabernakel. Jangan-jangan lulusan Lempinel. Ya lulusan Lempinel. Lulusan Lempinel masih di Jalan Johor. Terlalu. Ini. Tidak mau digantungi tirai. Tidak mau digantungi tirai. Ini saja. Ayo sungguh-sungguh. Bukan berarti kita paling benar sendiri paling tak. Kita banyak kesalahan dosa. Tapi ajaran harus benar. Kalau kita banyak dosa ajarannya tidak benar. Loh siapa yang mau benarkan? Kalau kita ada dosa tapi ajarannya benar. Masih ada kemungkinan untuk ditolong. Dosanya. Kita berdosa kita bisa dibenarkan oleh pengajaran yang benar. Kalau kita berdosa ajarannya tidak benar. Terus mau kemana? Mau kemana? Semoga kita bisa mengerti. Ayo, memang sakit. Saya sudah bersaksi pertama kali saya digantungi tirai ketika ompong meninggal dunia. Saya mengambil sikap. Karena saya sudah maju. Bagaimana ini tentang pengajaran? Beda. Aku tidak mau. Digantungi tirai seperti mau mati. Dari luar hantam, dari dalam jemaat tua-tua hantam semua. Wah, mau mati saya. Betul-betul mau mati. Soal fellowship saya dihantam. Mau mati betul-betul. Serasa mau mati. Serasa mau. Istri saya sampai keguguran. Nah, itu perjuangan untuk digantungi tirai. Untuk berkata tidak pada sesuatu yang tidak benar. Perjuangan. Perjuangan betul. Tapi lama-lama terus. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Sekarang sudah enak dan ringan. Amin, saudaraku. Enak dan tidak bergantung pada siapapun. Enak dan ringan. Enak dan ringan. Pelayanan enak dan ringan. Saudara, semoga kita bisa. Lempinel ayo. Jangan ditambah lagi. Orang-orang Lempinel yang demikian. Jangan ditambah lagi. Tegas. Digantungi tirai. Nah, kalau sudah tirai digantungi pada tiang. Jika tirai digantungkan pada tiang maupun pada kaitan emas dari tudung tabernakel, maka akan terjadi. Nah, ini luar biasa kalau mau digantungi tirai, luar biasa. Luar biasa. Saya ulangi, jika tirai digantungkan pada tiang maupun pada kaitan emas pada tudung tabernakel, maka akan terjadi. Maka akan terjadi. Jadi jika tirai digantungkan pada tiang maupun pada kaitan emas dari tudung tabernakel, maka akan terjadi. Pertama, terbentuk ruangan suci dan ruangan maha suci.
terbentuk ruangan suci dan ruangan maha suci. Artinya, terbentuk ruangan suci dan ruangan maha suci. Artinya, terjadi peningkatan rohani. Terjadi peningkatan rohani. Dari kita dan sidang jemaat. Dari hamba Tuhan dan sidang jemaat. Terjadi peningkatan rohani. Dari hamba Tuhan dan dari gembala dan sidang jemaat. Dari kesucian sampai kesempurnaan. Dari kesucian sampai kesempurnaan. Nah, ini. Dari kesucian sampai kesempurnaan. Ketekunan juga. Ketekunan juga. Gembala mulai tekun di ruangan suci. Jemaat ikut-ikut tekun. Nah, ini terjadi peningkatan rohani. Dari kesucian sampai kesempurnaan. Ketekunan dalam ruangan suci juga meningkat. Ketekunan. Gembala dan jemaat tekun di ruangan suci. Tekun. Nah, saudara ya. Seringkali kita bangga dengan kebaktian minggu. Minggu beribu-ribu. Nah, PA-nya berapa? Doanya berapa? Nah ini seringkali tidak meningkat. Itu tidak meningkat. Itu masih umum. Tidak meningkat. Kenapa? Nah, salah satu persoalan tidak ada pintu tirai. Tidak bisa dibedakan ruangan suci dan ruangan maha suci. Ngerti? Karena gembala nomor satu tidak mau pintu tirai. Mungkin mau berpuasa, mau ini, mau semua. Tapi tidak mau berkata tidak pada sesuatu yang salah. Nah, tidak tegas dia. Tidak tegas memberi tirai. Tidak mau perobekan daging. Mungkin secara jasmani mau cuma puasa jasmani. Semua yang jasmani. Tapi tidak mau berkata tidak pada sesuatu yang salah. Yang tidak sesuai pengajaran. Yang tidak berkenan. Jadi campur baur mas. Jemaat umum masih. Wah minggu ribuan dahsyat luar biasa. Ya iya nggak apa-apa. Saya senang. Tapi kebaktian PA berapa? Kebaktian doa berapa? Nah, ini tanggung jawab saya juga di tempat ini. Di WR4 Surabaya. Saya bahagia diizinkan Tuhan membuka di WR4. Diizinkan Tuhan merintis dari tidak ada di sana. Saya kira. Sekarang ada jemaat, tapi masih dituntut. Bagaimana peningkatan rohani? Gembala termasuk juga. Jauh Malang Surabaya. Kalau tidak meningkat rohaninya, wah tidak kuat. Harus terjadi peningkatan rohani. Peningkatan ketekunan. Gembala tekun, jemaat tekun. Semoga kita bisa. Ayo, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Saya sungguh-sungguh. Ini masih kurang di sini, masih berapa persen? Masih doakan, tolong didoakan. Lempinel berdoa juga, sidang jemaat berdoa. Mereka yang belum tekun dalam 3 macam ibadah supaya Tuhan tolong. Supaya Tuhan tolong. Saya yang sudah tekun Tuhan tolong hidup suci betul-betul, jangan seperti Yudas menyelundup. Jangan. Tuhan tolong. Itu pertama. Terjadi peningkatan. Terbentuk. Ya. Yang kedua, alat-alat dalam ruangan suci maupun ruangan maha suci menjadi tertata dengan baik. Semua baik. Alat-alat dalam ruangan suci maupun dalam ruangan suci menjadi tertata dengan baik. Menjadi tertata dengan baik. Antara lain disebutkan tabut perjanjian. Antara lain di ayat 34 tutup pendamaian haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Tertata baik, antara lain tabut perjanjian. Mempelai wanita itu tabutnya, petinya. Tabut perjanjian, petinya sama dengan mempelai wanita itu, dalam kurung mempelai wanita. Dibawa ke ruangan maha suci. Tutup pendamaian diletakkan di atas tabut perjanjian. Tutup pendamaian diletakkan di atas tabut perjanjian. Nah, tertata rapi, tertata baik. Artinya, sidang jemaat mendapat perlindungan dan pemeliharaan sepenuh dari Yesus mempelai pria surga. Tutup itu Yesus mempelai. Terjadi perlindungan pemeliharaan. Artinya sidang jemaat mendapat perlindungan pemeliharaan sepenuh
jasmani rohani, lahir batin sepenuh. Jasmani rohani dari Yesus mempelai pria surga. Dari Yesus mempelai pria surga. Dapat perlindungan, pemeliharaan sepenuh, itu lahir batin, jasmani rohani dari Yesus mempelai pria surga. Itu pertama. Tabut perjanjian dibawa, tutupnya ditutupkan. Nah, sudah rapi. Terjadi perlindungan, pemeliharaan. Kedua, meja roti sajian. Firman Allah. Meja roti sajian firman Allah diletakkan di sebelah utara. Diletakkan di sebelah utara. Ketiga, firman kandil. Kandil diletakkan di sebelah selatan. Kandil ini Roh Kudus. Pelita emas, kandil pelita emas Roh Kudus diletakkan di sebelah selatan. Kalau digabung, firman dan Roh Kudus diletakkan pada tempatnya. Jadi firman Allah dan Roh Kudus diletakkan pada tempatnya, yaitu di tengah-tengah sidang jemaat. Di tengah-tengah sidang jemaat. Di tengah-tengah sidang jemaat. Ya, nah itu alat-alat dalam ruangan suci, ruangan maha suci tertata dengan baik. Tertata dengan baik. Tutup peti dibawa ke ruangan maha suci, tutupnya ditutupkan. Terjadi perlindungan, pemeliharaan secara penuh. Lahir batin, jasmani rohani dari Yesus mempelai pria. Meja roti sajian taruh sebelah utara, firman Allah. Pelita emas taruh sebelah selatan, jadi firman Allah dan Roh Kudus diletakkan pada tempatnya itu di tengah-tengah sidang jemaat. Di tengah-tengah sidang jemaat. Firman Allah dan Roh Kudus harus ada di tengah-tengah sidang jemaat. Satu lagi yang tidak ditulis, Keluaran 30 ayat 6. Keluaran 30 ayat 6. Ini alat-alat dalam ruangan suci maupun ruangan maha suci menjadi tertata dengan baik. Keluaran 30 ayat yang ke-6. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu, pembakaran ukupan, di depan tabir. Di depan tabir penutup tabut hukum. Di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan kau. Nah ini mezbah pembakaran ukupan, mezbah dupa diletakkan di depan tabir. Mezbah dupa emas diletakkan di depan tabir. Ruangan maha suci, di depan tabir. Ruangan suci, maafkan. Di depan tabir. Jadi meja roti di sebelah utara, pelita emas sebelah selatan, mezbah dupa di depan tabir. Di depan tabir. Artinya, kita bisa menyembah Tuhan. Firman dan Roh Kudus mendorong kita untuk menyembah Tuhan. Firman Allah dan Roh Kudus mendorong kita menyembah Tuhan di depan tabir. Sampai mengalami perobekan daging sepenuh. Firman dan Roh Kudus mendorong kita bisa menyembah Tuhan. Sampai mengalami perobekan daging sepenuh. Sehingga kita merasakan kasih Allah dicurahkan. Sampai mengalami perobekan daging sepenuh. Sehingga kita mengalami kasih Allah. Kita mengalami kasih Allah dicurahkan. Kasih Allah dicurahkan dalam kehidupan kita. Nah ini saudara. Jadi mari biarlah kita rela digantungi tirai. Rela digantungi tirai. Memikul salib. Untuk berkata tidak. Tegas harus. Memisahkan ruang suci, ruang maha suci. Tegas. Tidak pada sesuatu yang salah. Sesuatu yang dosa, yang salah. Yang tidak berkenan pada. Tidak sesuai pengajaran yang benar. Tidak peduli apa resikonya. Digantung. Memang sakit. Tapi ada kaitan emas. Jangan lupa. Ada kaitan emas. Kekuatan Roh Kudus itu. Yang membuat kita kuat. Membuat kita kuat. Ya, rasanya hampir putus asa juga. Saya serasa mau mati. Mau putus asa. Mau tinggalkan sini aja. Mau tinggalkan. Saudara. Mau ke desa.
tinggalkan aja. Sungguh, tapi kekuatan Roh Kudus menolong kita. Kekuatan Roh Kudus menolong. Memang sakit, saudaraku, kalau mau digantungi tirai itu. Sakit. Sakit, betul-betul sakit. Memikul salib, berkata tidak pada suatu, waduh, tuduhan besar sekali. Sampai hari ini, tuduhan besar sekali. Kalau kita mau berkata tidak pada sesuatu yang tidak benar. Pada ajaran lain, tidak. Wah, tuduhannya berat. Tuduhannya berat. Tapi harus kuat oleh kekuatan Roh Kudus. Dari dalam dan dari luar. Dari dalam dan dari luar. Semuanya. Soalnya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kita ya. Tapi kalau kita mau, sebentar lagi kita akan melihat. Ruangan suci, ruangan maha suci terjadi peningkatan justru jemaat. Biar dibilang ambruk nanti gereja itu habis. Ya, di WR tutup nanti. Tidak apa-apa, diam aja. Periksa diri. Kalau salah ngaku, kalau tidak salah terus. Nanti malah Tuhan yang mengatur rapi semuanya. Amin, saudara. Nanti saudara juga akan mengalami itu. Wah, dia menyendiri ini. Wah, nanti ambruk dia. Habis. Tidak apa-apa. Kalau benar teruskan. Teruskan. Jemaat keluar semua. Tidak apa-apa. Kalau benar teruskan. Bapak Pendeta Pong Dongalemba memberikan nasihat kepada saya. Kalau kamu benar, jemaat keluar. Kamu mempertahankan benar, jemaat keluar. Berarti dia yang negatif. Dia yang negatif. Kamu jadi 0. Negatif jadi 0. 0 jadi positif. Tapi kalau kita yang tidak benar, jemaat keluar, habis kita. Bisa ngerti? Lempinel? Bisa ngerti? Bisa ngerti Lempinel? Ya. Ingat baik-baik. Kalau kita benar, digantungi tirai, kita berkata tidak pada yang salah. Kita benar, jemaat keluar. Mungkin orang, kapok. Tidak apa-apa. Itu yang negatif. Kita jadi 0, jadi positif. Jadi positif. Tapi kalau kita yang tidak benar, hamba Tuhan menyimpan sesuatu yang tidak benar. Dalam nikah, dalam pelayanan, dalam keuangan tidak benar. Dalam pengajaran tidak benar, jemaat keluar. Gawat kita. Kalau tidak bertobat, gawat. Habis. Habis gulung tikar. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Nah, itu. Jadi periksa. Saat jemaat keluar, periksa. Kalau kita benar, dia maunya kita ikuti dia yang tidak benar. Silakan. 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 Tuhan bela kita. Tapi kalau jemaat yang benar, kita yang tidak benar, habis kita. Habis. Betul-betul habis. Betul-betul istilah saya gulung tikar. Nah ini sungguh-sungguh. Ayo berani digantungi tirai. Sebentar lagi terbentuk ruangan suci, ruangan maha suci. Wah, senang kita. Hidup kita bersama jemaat meningkat dalam kesucian menuju kesempurnaan. Ketekunan meningkat. Makin banyak jemaat yang tekun. Kita juga tekun. Berarti kita diberi pembukaan firman. Tidak ganti-ganti orang diberi pembukaan firman. Kita tekun. Mau 2 jemaat tetap tekun. Tetap tekun. Jemaat juga mulai bertambah yang tekun. Bertambah yang tekun. Terjadi kemajuan. Terjadi peningkatan. Tidak usah takut. Sesudah itu mulai alat-alat ditata. Tabut perjanjian dibawa ke ruangan maha suci. Tutupnya ditutupkan. Wow, mulai kita lihat. Terjadi perlindungan pemeliharaan. Sepenuh. Perlindungan dan pemeliharaan. Sepenuh. Lahir batin. Dari Yesus mempelai pria surga. Mulai. Dulu saya ingat, tapi ini bukan sebagai patokan. Kesaksian. Bapak Pendeta Indiono bersaksi. Saya mendengar sendiri. Dulu gereja di Jalan Johor sepeda. Sepeda. Yang datang tuh bersepeda, semua sepeda. Sepeda motor sedikit. Mau apalagi mobil sedikit. Tapi dengan adanya peningkatan rohani, kalau hamba Tuhan mau digantungi tirai, jemaat mau pelayan-pelayan Tuhan mau digantungi tirai, berkata tidak, mau sengsara bersama Yesus, berkata tidak pada yang salah, yang dosa. Mulai. Itu kesaksian dari Bapak Pendeta Indiono almarhum.
Mulai datang mobil, sepeda motor, mobil. Sampai sudah tidak muat. Parkirnya tidak muat. Mulai datang. Tapi bukan patokan ini ya. Sekali lagi ini hanya kesaksian. Hanya kesaksian. Semoga kita bisa terjadi peningkatan. Jemaat diberkati oleh Tuhan. Saya tahu persis tahun 95 saya datang. Ya, sidang jemaat mempersembahkan perpuluhan, saya tahu persis. Tapi di berapa tahun kemudian, wah saya kaget juga. Oh Tuhan berkati dia. Saya tahu persis. Terjadi peningkatan. Perlindungan, pemeliharaan. Sepenuh lahir batin. Dilindungi, dipelihara. Ya, semoga kita bisa mengerti. Sungguh-sungguh mengerti. Kalau ikuti, hamba Tuhan mau digantungi tirai, jemaat ikuti. Oh dia juga mengalami pemeliharaan. Berlipat kali dari semula. Berlipat-lipat kali dari semula. Dia diberkati. Semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh. Ya. Kemudian meja roti sajian mulai ditata sebelah utara. Ada firman. Pelita emas sebelah selatan. Ada urapan Roh Kudus. Mezbah dupa di depan tirai. Ada penyembahan. Terjadi perobekan daging sepenuh. Sehingga kita merasakan kasih Allah. Dicurahkan di tengah sidang jemaat. Dicurahkan dalam kehidupan. Yuk siang ini sampai merasa kasih Allah dicurahkan. Itu lebih dari berkat tadi yang saya bilang. Dulu naik sepeda bisa Tuhan berkati. Lebih dari itu. Kasih Allah dicurahkan. Kasih Allah dicurahkan dalam kehidupan kita. Kasih Allah dicurahkan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah sidang jemaat. Hasilnya. Roma 8 ayat 35. Hasil pertama. Hasil pertama. Kasih Allah dicurahkan. Sebentar. Hasil pertama 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Hasil pertama. Nanti Roma itu hasil kedua. 1 Korintus 13 ini nyanyian kasih. Kidung Agung. Jadi Kidung Agung itu ada perjanjian lama. Tapi Kidung Agung ada perjanjian baru. Kidung Agung di perjanjian baru nyanyian kasih. 1 Korintus 13. Mari mulai ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Dan seterusnya. Sampai 8. Kasih tidak berkesudahan. Sampai kekal. Ini namanya nyanyian kasih. Kidung Agung perjanjian baru. Nyanyian kasih. Yang memberikan kebahagiaan surga kepada kita. Kalau kasih Allah dicurahkan. Kita merasakan kebahagiaan surga. Yang tidak bisa dipengaruhi oleh perkara apapun. Yang tidak bisa dipengaruhi oleh perkara apapun di bumi. Saat kita miskin, kita bahagia. Saat kita kaya, kita bahagia. Saat sakit, bahagia. Saat sehat, bahagia. Kalau ada kasih. Ada nyanyian kasih. Kidung Agung perjanjian baru. Kita merasakan kebahagiaan surga. Yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga dari dunia. Tidak bisa dipengaruhi. Kebahagiaan. Kedua, Roma 8:35. Roma 8:35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Kuat, teguh hati. Kasih membuat kita kuat, teguh hati. Tidak putus asa, tidak kecewa. Artinya, tidak putus asa, tidak kecewa. Tidak tinggalkan pelayanan, tidak tinggalkan Tuhan menghadapi apapun juga. Tidak kecewa, tidak putus asa. Tidak tinggalkan Tuhan, tidak tinggalkan pelayanan menghadapi apapun juga. Menghadapi apapun juga. Tetapi kita tetap percaya berharap Tuhan. Tetap setia berkobar-kobar. Melayani Tuhan. Sampai garis akhir. Tetap percaya berharap Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari semua. Sekalipun kita diizinkan miskin. Kita diizinkan mungkin ditolak oleh orang. Ditolak oleh sidang jemaat. Tidak apa-apa.
Kalau benar, pokoknya kalau ada kasih tidak apa-apa. Kalau benar. Kita tetap percaya, berharap, dan mengasihi Tuhan lebih dari semua. Tetap setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Tetap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kuat, teguh. Tetap menanti kedatangan Yesus kedua kali. So, ya, itu kedua. Ketiga, terakhir. Sefanya 3 ayat 16. Sefanya 3 ayat 16. Ayo, siang ini daging diperas, dirobek, disalib, diperas, kasih dicurahkan. Kasih dicurahkan. Bahagia. Bahagia. Bahagia surga tidak bisa dipengaruhi oleh apapun di dunia. Ayo saat-saat dunia mulai mempengaruhi kita, membuat sedih dan berdoa. Dirobek itu sedih dari dunia itu, dirobek biar kebahagiaan surga, kasih dicurahkan. Kebahagiaan surga. Jangan kasih kasihan-kasihan pada diri. Ya kasihan ya saya begini. Ya, ayo biar kasihnya dicurahkan. Kita bahagia, kita bahagia. Yang kedua, kuat, teguh hati. Kalau kasih tidak peduli ditinggal orang, tidak peduli apa. Kuat, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak kecewa, tidak tinggalkan Tuhan. Tidak tinggalkan pelayanan menghadapi apapun. Tetap percaya, berharap, mengasihi Tuhan. Tetap. Kalau kamu tidak ditolong, biar tetap percaya, berharap, mengasihi Tuhan. Lebih dari semua. Lebih dari semua. Tetap setia, berkobar-kobar melayani Tuhan sampai garis akhir. Tetap menantikan, tetap tekun menantikan kedatangan Yesus. Yang ketiga, Sefanya 3 ayat yang ke-16. Ayat yang Sefanya Fatsal yang ketiga. Kitab Nabi Sefanya Fatsal yang ketiga. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 bagian B. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. 18. Seperti pada hari pertemuan raya. Pertemuan raya. Itu pesta kawin anak domba. Kasih membaharui kita. Kasih Yesus membaharui kita. Mengubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani. Seperti Yesus. Kasih membaharui kita. Ini mujizat terbesar. Mujizat rohani. Mujizat terbesar. Membaharui dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulailah siang ini kasih membaharui kita. Taat dengar-dengar. Taat dengar. Damai sejahtera. Orang taat itu damai sejahtera. Taat dengar-dengaran sama dengan damai sejahtera siang ini. Semua jadi enak dan ringan. Damai sejahtera. Pulang season 2 ini betul-betul dalam ketaatan, dalam damai sejahtera. Semua enak, ringan. Itu mujizat rohani terbesar. Mujizat jasmani juga terjadi. Kasih bisa melakukan mujizat jasmani. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mujizat jasmani. Sampai jika Yesus datang kedua kali, mujizat terbesar. Kita diubahkan menjadi sempurna seperti Dia. Sama mulia seperti Dia. Dan terangkat pada hari pertemuan raya. Perjamuan kawin anak domba di awan-awan yang permai. Semoga kita mengerti. Ayo rela digantungi tirai. Rela memikul salib hari-hari. Ayo puasa ini mikul salib. Sampai kita bisa berkata tidak pada sesuatu yang tidak benar. Dosa. Ajaran yang tidak benar. Dan lain sebagainya. Tidak. Besok saudara dihadapkan. Saudara dihadapkan sebagai gembala, dihadapkan. Saya berkali-kali dihadapkan pada suatu yang tidak benar, cara halus, cara kasar, ya, dihadapkan. Baik dari dalam, dari luar dihadapkan. Cara halus, dengan segala tipu muslihat, tipu daya. Wah, manis omongannya begini, begitu. Hati-hati. Sampai satu waktu kita bisa, iyalah sudah satu kali ini aja, nah, bisa loh, begitu. Berkata tidak, tegas. So, ya. Dalam pelayanan juga kadang kita digiring oleh jemaat untuk melayani sesuatu yang tidak benar. Tidak.
Tidak. Apapun yang terjadi. Tidak. Ya, apapun yang terjadi tidak. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ya, apapun tidak. Nah, disitulah mulai tertata pelayanan kita. Kalau sudah mau digantungi tirai, baik Bapak Ibu Saudara sidang jemaat juga, lempinel saya, mulai tertata. Mulai alat-alat itu ditata rapi. Selama kita masih enggak, ya tidak, tapi ya apa ya ini gimana? Iya tapi ya apa, wah enggak rapi itu hidup. Kocar kacir. Jangan-jangan mesbah dupanya enggak ada, di mana ini, di mana? Jangankan mesbah dupa, ruangan suci ada, ruangannya aja enggak tersedia. Enggak tersedia. Mana kesucian, mana enggak tahu kita. Enggak tahu. Tapi kalau kita tegas, mulai tertata. Ruangan suci, terjadi peningkatan. Kesucian meningkat, ketekunan meningkat. Mulai ada buah yang bisa dipetik. Di dalam penggembalaan, di dalam nikah. Mulai. Kalau kita berkata tegas. Mulai suami, istri, anak-anak mulai tertata rapi. Mulai meningkat rohaninya. Bukan cuma ikut-ikutan. Mulai kesucian, ketekunan. Mulai meningkat. Sudah itu mulai senang firman. Firman diletakkan dalam hidup kita. Ya, di tengah sidang jemaat, dalam hidup diletakkan firman. Roh Kudus diletakkan. Mendorong kita mulai suka menyembah Tuhan. Aktif. Doa penyembahan aktif. Di rumah aktif. Ditambah doa malam, doa aktif. Mulai aktif. Jemaat aktif juga. Si gembala aktif. Rumah tangga kita aktif. Wah, senang sekali. Sampai kasih Allah dicurahkan. Mulai nyanyi. Kalau kasih Allah dicurahkan, mulai ada kidung agung, ada nyanyian. Mungkin sehari-hari ini kita masih meratap. Haleluya, haleluya. Meratap untuk anak kita, untuk suami, untuk istri, untuk jemaat. Satu waktu ada nyanyian. Amin, sago. Kalau kasih dicurahkan, kita nyanyi sudah. Nyanyi, nyanyian kidung agung. Air mata dihapus, kita menyanyi bahagia. Sudah itu kita kuat. Ayo. Apapun menghadapi, apapun kuat. Tetap setia berkobar. Tetap mengasihi Tuhan. Tetap percaya Tuhan. Tetap tekun menanti Tuhan. Jangan mundur sedikit. Tetap pertahankan. Maju terus. Pertahankan. Ya, nanti diutus dimanapun. Tetap maju. Tetap jangan mundur setapak. Sampai terjadi mujizat. Kasih membuat mujizat. Pembaruan. Taat. Damai sejahtera. Jaga. Taat dan damai ini satu. Jaga. Hati nurani yang baik. Taat. Damai. Jaga. Jaga. Jangan terpengaruh. Semua enak dan ringan. Dan mujizat jasmani juga mulai terjadi. Pertolongan-pertolongan mulai nyata. Sampai Tuhan datang. Betul-betul kita diubahkan menjadi sempurna. Seperti dia. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Tuhan memberkati kita. Yuk, biar kasihnya dicurahkan siang ini. 240. Kasih Yesus indah dalam hidupku. 240. Kasih Yesus indah dalam hidup. Mari. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kur. Kasih Yesus mengalir dalamku. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku.
dalam kasih-Mu ku merasa terukur. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa terukur. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dengan lagi sampai merasakan. Kuatkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Berkata tidak mau digantungi tirai daging. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh, sampai teduh damai. Sekali lagi, musik beberapa kali kita sembah Dia. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Kita menghadapi lapar mungkin siang ini, lemas mungkin. Dikasih Tuhan memberi kekuatan, daya tahan kepada kita untuk setia berkobar, beribadah mulai menyembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa.
Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah. Haleluya, haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Curahkan kasih-Mu supaya ada nyanyian dalam hidup kami. Haleluya. Ada kekuatan Tuhan menghadapi apapun juga. Ada mujizat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. 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 Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya.
kami menyembahmu Tuhan. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawasa, kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Laka, ya Laka. Haleluya. Haleluya. Ya Lawasa, ya Laga. Kami hanya menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Kami hanya menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Ya Lawaka, ya Lawaka. Kami menyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawaka, ya Lawaka. Kami menyembahmu Tuhan. Ya Lawaka. Kuatkan kami oleh kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Lawaka, ya Lawaka. Ya Lawaka, ya Lawaka. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Ya Lawaka, ya Lawaka. Ya Lawaka, ya Lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka.
Kami hanya menyembah. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. Haleluya. Curahkan kasih-Mu. Curahkan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Biar hidup kami tertata rapi Tuhan. Bahagia Tuhan. Haleluya. Kami rela digantungi tirai Tuhan. Supaya kasih-Mu dicurahkan Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. 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 Ilawayama. 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 Haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ilawasa. 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 Kami menyembah
menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Curahkan kasih-Mu. Ubahkan kami Tuhan. Beri ketaatan, damai, sejahtera Tuhan. Tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasakan. Daging tidak bersuara Tuhan. Ya laga. Ya laga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidup. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kur, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa tegukur. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dari atas, kasih Yesus indah dalam. Kasih Yesus indah dalam hidupku.
menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dengan apapun keadaan kita, jika kasih-Nya dicurahkan, betul-betul damai sejahtera. Tak hanya taat dan damai sejahtera, tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasa. Kesedihan lenyap, kepahitan lenyap, dosa, kenajisan lenyap semua. Taat dan damai sejahtera. Kita bahagia lagi. Haleluya. Jika ada yang mau mengangkat dua tangan, pegang saya dengan tangan kasih-Mu. Sampai taat dan damai sejahtera itu mujizat terbesar. Dan mujizat yang lain akan terjadi. Sekali lagi. Alirkan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Ya laka, ya laka. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jamah kami dengan tangan kasih-Mu. Alirkan Tuhan kasih-Mu. Ya Tuhan, kami hanya taat dan damai sejahtera. Oh, haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya laka, ya laka, ya laka, ya laka. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik bagi kami. Turunkan tangan, terima kasih Tuhan. Biar kasih-Mu dialirkan. Kami hanya menjadi taat betul-betul dan damai sejahtera hari-hari ini Tuhan. Tidak merasakan apa yang daging rasakan. Daging tidak bersuara lagi. Tuhan tolong kami bahagia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mampu melakukan segala sesuatu. Kasih-Mu mampu menghapus segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih. Gembalakan kami baik di sini di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto Medan. Tuhan, Engkau beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan kami mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami, biar kami merasa uluran tangan Tuhan mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepada membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna Tuhan. Setiap ibadah Engkau hadir, buka firman, curahkan roh-Mu Tuhan, curahkan kasih, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan. Tarik kembali jiwa baru Tuhan pertapakan di sini
di Surabaya, di Medan, Engkau tolong semua Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil sekolah minggu. Tarik kembali jiwa baru, pertambahkan Tuhan. Gembalakan kami semua. Terima kasih Tuhan. Yang belum tekun dalam 3 macam ibadah, Engkau tarik Tuhan. Yang sudah tekun beri ketaatan, kesungguhan Tuhan. Supaya tidak menjadi Yudas, Engkau tolong kiranya. Engkau berkemurahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau membela kami, menolong kami. Ke pergumulan dalam ibadah pelayanan, jangan terhalang apapun, buka jalan semua. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia, Engkau jamah semua. Engkau tolong Tuhan. Terima kasih. Kaum muda sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik, yang satu dalam pengajaran, yang ada buah-buah pengajaran yang sesuai kehendak-Mu. Tuhan tolong beri ketenangan, kesabaran kaum muda, tidak tergoda oleh apapun juga Tuhan. Demikian juga Tuhan, ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga yang merindu anak keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Demikian Tuhan, Engkau tolong kiranya pergumulan kami dalam hidup sehari-hari, kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua utang-utang piutang, Engkau tolong Tuhan. Membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, buka jalan semuanya. Demikian mencari pekerjaan, buka jalan, Engkau tolong. Keluh kesah kami Engkau dengar, yang sekolah kuliah Engkau tolong semua, Engkau berkemurahan. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Semua berhasil di dalam Engkau untuk kemuliaan keagungan nama-Mu. Demikian juga Tuhan, pergumulan Tuhan yang lain beri dalam sakit penyakit, ampuni kami. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, jamah semua Tuhan. Oh, Engkau tahu keadaan kami, ampuni hamba, ampuni kami semua. Engkau jamah Tuhan, kuasa-kuasa iblis setan penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Karena Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi, nama-Mu dipermuliakan. Beri kami sehat, kuat, bahagia, sampai Engkau datang tetap melayani-Mu Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih. Pergumulan yang lain beri kemenangan, selamatkan, sempurnakan kami. Demikian kebaktian season 3 nanti sore. Bukakan firman, gerakkan jiwa datang Tuhan. Tidak terhalang apapun. Tuhan tolong kiranya rencana baptisan air, Engkau buka firman, buka jalan semua. Engkau tolong. Terima kasih. Engkau gerakkan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan keras hati. Engkau jamah semua. Terima kasih. Syukur kepadamu. Demikian juga renovasi gereja ini, perluasan gereja ini. Buka jalan sesuai kehendak-Mu. Yang di WR4 Surabaya juga buka jalan sesuai kehendak-Mu. Kami hanya berharap Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kunjungan-kunjungan, bukakanlah firman sebagai pembuka jalan semua. Terjadi kegerakan di mana-mana. Mulai di Batam Engkau tolong. Di Medan PA juga Engkau tolong Tuhan. Kami serahkan juga Yayasan Agape Maranatha, tolong di Medan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Persekutuan kaum wanita, tolong juga. Terima kasih Tuhan. Demikian juga di Palangkaraya Engkau tolong juga. Di Semarang Engkau tolong. Kami serahkan di Ambon Engkau tolong Tuhan. Juga di mana-mana Engkau tolong semua. Kami serahkan di Pekanbaru dan lain-lain. Kami mohon kemurahan-Mu. Buka firman, buka jalan semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Demikian juga GPT Pusat Pengurus, berikan takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar, dalam Tuhan, jujur dalam segala hal. Kami satu dalam satu pengajaran, kami bahagia menjadi satu di dalam Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Lempinel Kristus yang sudah lulus, kuatkan dalam pengajaran benar, ingatkan Tuhan dalam pelayanan benar. Oh Tuhan, sampai Engkau datang, Engkau tolong satukan kami semua. Demikian yang akan datang, Engkau menyeleksi, buka firman, buka jalan semua. Engkau yang membela semua. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik kepada kami semuanya. Penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, radio, video, internet, siaran tunda, majalah mana, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Semua Engkau urapi. Banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran. Tuhan tolong interpreter terutama. Berikan takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar, taat dengan tidak terpengaruh apapun, supaya tidak menyimpang. Tuhan Engkau tolong. Terima kasih, syukur kepadamu. Banyak permohonan kami, Engkau yang dengar. Yang harus pulang, Engkau jaga, lindungi. Setelah tiba di rumah dengan selamat, kembalikan sebentar sore dengan setia. Yang tinggal Engkau beri kekuatan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Curahkan kasih. Mari sebelum pulang biarlah kasih Tuhan dicurah. Apa keadaan kita sampai taat dan damai itu sudah dilingkupi oleh kasih Tuhan. Jangan ikuti suara daging. Matikan suara daging. Taat dan damai sejahtera. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Haleluya. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Curahkan. Apapun yang kami hadapi hanya dengan taat dan damai sejahtera. Curahkan kasih-Mu. Haleluya. 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 Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Curahkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Nanti jam 5:15 kita mulai. Puji Tuhan.